Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang kita akan membahas tentang negara-negara yang secara geografis tidak beruntung. Baraya, kita yang tinggal di Indonesia atau wilayah di sekitarnya itu tentu saja merasa beruntung karena wilayah ini adalah wilayah yang nyaman, enak, iklimnya tidak ekstrim, dan tepat di jalur perdagangan yang sangat ramai. Jadi secara geografis wilayah ini menguntungkan walaupun juga memiliki risiko yang sangat besar. Tetapi tentu saja anugerah semacam ini tidak diberikan untuk semua negara. Ada beberapa negara di dunia yang secara geografis kasihan. Walaupun sekarang saya juga kasihan karena saya kehilangan banyak sekali buku, dicolong sama orang. Ya, tapi sekarang kita akan fokus pada negara-negara yang kasihan. Yuk, kita mulai. Baraya kita akan fokuskan bahasan kita pada sudut pandang geografis. Jadi bukan karena kemiskinan, bukan karena apa, tapi semua faktor-faktor yang menjadi kesialan itu ditimpakan karena faktor geografis. Yang pertama akan kita bahas itu adalah Nepal. Apa yang terjadi dengan Nepal? Begini Baraya, kalau Baraya lihat Nepal di peta dunia, maka Baraya pasti akan langsung mengetahui bahwa negara ini secara geografis apes. Pertama, negara ini ada di puncak dunia. Oke, itu nggak jadi masalah, tapi yang jadi masalah adalah dia tidak punya jalan keluar, kecuali dia harus lewat ke India atau Cina. Dan India atau Cina ini adalah dua negara yang luar biasa besar, powerful, populasinya banyak, ekonominya kuat. Dan dua negara ini terus-terusan membuli Nepal sampai saat ini tanpa kemungkinan Nepal untuk bisa balas melawan. Seandainya dua negara besar itu baik-baik saja, ya tidak ada masalah, Nepal juga tentu saja akan menjadi senang. Tetapi masalahnya sama seperti di seluruh dunia, negara-negara satu sama lain itu bersaing. Dan mereka jika memungkinkan akan menindas negara yang lebih kecil untuk kepentingan nasionalismenya sendiri. Nepal itu wilayahnya 3 kali lipat dari yang kita kenal sekarang. Tetapi karena kebutuhan India akan pertahanan wilayahnya dari kemungkinan serangan Cina, dan karena ada banyak nilai ekonomi yang ada, maka Nepal yang semula 3 kali lipat itu disedot menjadi sangat sedikit seperti yang kita lihat sekarang. Itu baru masalah kedaulatan negara, baru masalah wilayah, belum masalah ekonomi. Bayangin Baraya, karena Nepal ada di antara dua negara besar itu, Nepal tidak bisa menjalin hubungan dagang dengan negara lain secara leluasa. Kalau Nepal mau bikin hubungan dagang, maka Nepal tidak bisa bikin hubungan dagang yang masif. Pertama, karena harus lewat jalur udara. Kedua, kalaupun lewat jalur darat, berarti harus minta izin kepada India dan Cina. Ketiga, kalau tidak mau mendapat izin dari India dan Cina, maka Nepal tidak memiliki akses sama sekali ke luar. Bukan hanya masalah kedaulatan dan wilayah, tetapi Nepal sekarang menjadi sangat ketergantungan secara ekonomi pada dua negara yang tidak disukainya. Gimana sih rasanya tergantung pada negara yang tidak kita suka gitu. Tetapi kenyataannya itulah yang terjadi pada Nepal. Nepal begitu tergantung pada sumber daya makanan misalkan dari India dan dari Cina. Jadi kalau Cinanya lagi marahan sama Nepal, Nepal harus mendekat ke India, begitupun sebaliknya. Dan karena itulah akhirnya pemerintahan Nepal tidak memiliki independensi. Baraya, sekarang Nepal itu terjadi kerusuhan terus-terusan. Banyak orang-orang yang menginginkan agar presiden yang sekarang, yang Nepal itu, diturunkan karena disinyalir bahwa presiden yang dimaksud itu sekarang bergerak demi kepentingan asing. Terjadi korupsi, terjadi kolusi, masalah pemerintahan yang sangat buruk, tidak efisien, tidak efektif, dan sebagainya. Tetapi pemerintahan yang dimaksud juga tidak independen karena memang mereka tidak memiliki pilihan. Sekarang ketika zamannya lagi corona-coronaan, Nepal itu adalah salah satu negara yang paling sigap. Ketika satu orang Nepal kena COVID, maka negara itu langsung melakukan lockdown. Tetapi apa yang terjadi? Karena negara ini selalu diintervensi terus-terusan, dan mereka walaupun memiliki perbatasan yang valid secara yuridis, tetapi mereka tidak memiliki pemerintahan yang bisa menangani perbatasan itu. Orang-orang India dan orang-orang Cina begitu mudahnya keluar masuk perbatasan Nepal. Ini jugalah yang dikeluhkan. Sejak lama sekali perbatasan Nepal dengan India adalah perbatasan semu. Hanya ada di birokrasi, hanya ada dalam peta, tetapi orang Nepal mudah datang ke India tanpa melalui birokrasi apapun. Demikian orang India ke Nepal. Sehingga walaupun Nepal menutup diri karena ada corona, misalkan, orang-orang India berdatangan ke Nepal, sebagian diantaranya menularkan virus COVID.
Dengan banyaknya masalah dan tatapan masa depan yang suram tentang negara ini, sekitar sepertiga sampai setengah pemuda Nepal yang memiliki kekuatan untuk keluar negeri, mereka akan melakukannya dan tidak akan kembali lagi. Bukan berarti mereka tidak nasionalis, tetapi karena mereka hopeless, mereka tidak punya harapan tentang negerinya sendiri, yang diintervensi oleh negara lain dan pemerintahannya benar-benar korup. Nasib orang Nepal ngenes kan? Tapi coba kita bandingkan dengan negara kedua yang akan saya sebutkan. Niger. Bukan Nigeria, tapi Niger. Negara ini sesungguhnya adalah negara yang sangat luas, jauh lebih luas daripada Nepal. Tapi hampir seluruh wilayahnya gurun. Dan yang lebih ngenesnya lagi adalah apa? Negara ini, batas wilayahnya adalah gurun. Jadi gini Baraya, apa batas Nigeria dengan Niger? Batasnya adalah gurun. Selama itu gurun, berarti namanya Niger. Kalau sudah subur, berarti namanya Nigeria. Demikian pun dengan Benin. Kalau sudah subur, berarti itu Benin. Kalau masih gurun, berarti itu Niger. Jadi Niger itu adalah negara yang kebagian cuman ampasnya doang. Ada harapannya, ada. Di selatannya, di bagian selatan Niger itu adalah daerah sedikit subur dan ada sungai Nigernya. Di situ lumayan lah. Nah, tapi ada masalah juga. Niger adalah negara dengan perempuan paling banyak melahirkan di dunia. Rata-rata per satu perempuan melahirkan 7 orang anak di Niger itu. Tetapi angka kematiannya pun sangat tinggi. Angka kematian anak dari umur 0 sampai 4 tahun itu adalah 1/4 dari total kelahiran di sana. Jadi bayangkan Baraya, betapa beratnya kehidupan di sana karena kemiskinan, karena iklim yang sangat panas, karena kekurangan sarana kesehatan dan sebagainya. Nah, tetapi walaupun angka kematiannya tinggi, fertility yang tinggi itu menyebabkan kenaikan populasi besar-besaran di Niger untuk mengisi wilayah subur di selatan. Jadi bayangkan wilayah Niger yang bisa ditanami hanya sedikit di selatan dan itu pun makin banyak orang. Kalau makin banyak orang kan si tanah itu makin gak subur, makin gak produktif, ya kan? Nah, makin numpuk, ketika penduduk di sana makin banyak, ada masalah yang lebih besar lagi, yaitu apa? Gurun Sahara itu meluas. Jadi gurun yang kita maksud tadi itu meluas jauh terus-terusan ke selatan. Akibatnya, Niger terancam menjadi gurun pasir total di masa depan. Padahal penduduknya malah nambah terus. Gitu. Jadi mau kemana? Inilah kasihannya negara Niger jika dilihat dari kondisi geografis. Dan karena itulah, maka menjadi wajar kalau Niger dianggap sebagai salah satu negara termiskin di dunia. PBB menyebut indeks pembangunan manusia Niger adalah nomor 187 dari 188 negara. Betapa menyakitkan dan itu terjadi gara-gara kondisi geografis yang tidak memadai baik untuk perdagangan, pertanian, maupun pertambangan. Apakah itu termasuk mengerikan? Yuk kita lihat kandidat selanjutnya. Nauru. Nauru berbeda dengan Niger maupun Nepal yang terkurung oleh benua. Nauru justru malah terkurung oleh lautan. Jadi dia sebenarnya bisa keluar kemanapun, tapi terlalu jauh. Nauru terpencil di tengah Pasifik dan negara yang paling dekat dengannya adalah Australia, Papua Nugini, kemudian Selandia Baru, ya negara-negara Mikronesia dan sebagainya. Ngomong-ngomong soal mikro, negara Nauru adalah salah satu negara terkecil di dunia. Hanya Vatikan dan Monaco saja negara yang lebih kecil dari Nauru. Jadi Nauru itu satu pulau yang luasnya hanya 21 km persegi dan hanya 4 km saja jalan lurus di sana. Sisanya ya udah gak ada lagi. Nah, apakah itu masalahnya? Oh, itu sama sekali bukan masalah karena penduduknya juga di sana cuma 10.000. Seharusnya cukuplah untuk menghidupi penduduknya yang sedikit itu. Nauru itu pulau di Pasifik, kesana kesini jauh. Karena itu banyak sekali burung yang bertengger ke situ dan tidak pergi lagi, atau banyak sekali burung yang bermigrasi dan singgahnya di situ. Akibatnya apa? Selama puluhan juta tahun burung-burung itu di Nauru, yang menyebabkan Nauru itu penuh dengan fosfat. Zat yang sangat dibutuhkan untuk tanaman. Sebenarnya dengan demikian seharusnya orang-orang Nauru mendapatkan kekayaan yang melimpah dan memang benar. Dari tahun 1960-an sampai 1980-an, fosfat ditambang di mana-mana di seluruh pulau itu sampai menghasilkan devisa yang sangat luar biasa buat rakyatnya.
Ini menyebabkan terjadinya revolusi dari Nauru sebagai salah satu negara termiskin di dunia berubah menjadi Nauru sebagai salah satu negara terkaya di dunia per kapita. Bayangkan, sejak saat itu seluruh kebutuhan negara tidak dibebankan kepada rakyatnya. Tidak ada pajak, tidak ada asuransi kesehatan, pendidikan gratis, kesehatan gratis. Bahkan kalau mau royal, orang-orang yang sakit yang tidak mau berobat di dalam negeri dipersilakan untuk berobat di luar negeri dan ditanggung gratis biayanya oleh negara. Kalau ada orang yang mau melanjutkan pendidikannya ke luar negeri, itu juga ditanggung gratis oleh negaranya. Saking negara itu menjadi sangat kaya. Tetapi sama seperti negara yang terlalu cepat kaya, negara ini mengalami kehancuran mentalitas. Jadi pada waktu itu rakyat Nauru benar-benar tidak siap dari goncangan kelewat miskin mendadak menjadi kelewat kaya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka keliling dunia, beli Lamborghini, jalanan yang lurus cuma 4 kilometer di pulau itu, tapi sampai harus beli Lamborghini karena kelewat kaya. Makan terlalu banyak, alkohol terlalu banyak, rokok terlalu banyak, dan akhirnya dalam waktu 20 tahun itu mengubah Nauru menjadi negara dengan penduduk tergemuk di dunia. 95% warganya menjadi obesitas. Tetapi tidak banyak di antara mereka yang berpikir soal investasi, soal menabung, soal apa. Mentalnya tetap mental masa lampau yang miskin. Sehingga ketika pemerintah mengumumkan bahwa tahun 1980 fosfatnya habis, maka orang-orang di sana sudah terlambat. Nauru sebagai sebuah pulau yang subur, yang indah pada masa lampau, tiba-tiba menjadi gersang, kering kerontang, kosong, karena seluruh tanah subur sebelumnya sudah berubah menjadi galian-galian tambang yang terbengkalai. Tidak bisa dijadikan sarana pariwisata, tidak bisa untuk pertanian, tidak bisa untuk apapun. Akhirnya, warga Nauru yang kelewat kaya tiba-tiba lagi menjadi kelewat miskin. Tahun 90-an, Nauru adalah negara termiskin ketiga di dunia. Ini yang salah siapa? Gara-gara ditemukan fosfat, dan fosfat muncul di situ gara-gara kondisi geografis Nauru menyebabkan burung-burung harus bertengger di situ. Program pemerintah pun dianggap pepesan kosong. Misalkan pemerintah berpikir bagaimana kalau kita buka tempat pariwisata seperti Fiji misalkan, tetapi kan tanahnya sudah kagok rusak. Ya udah, wisata seksual itu juga nggak bisa karena maaf ya, orang-orang di sana kan gemuk-gemuk, obesitas, dan kesehatannya juga sangat rendah gitu. Jadi tidak bisa juga untuk itu. Ya udah, ponseks. Ponseks itu pemerintah yang mengajukan. Bagaimana kalau kita buka layanan ponseks buat dapat devisa gitu. Tapi itu juga kan nggak bisa karena orang-orang zaman sekarang pengennya video call seks. Jadi ya itu juga nggak laku gitu. Jadi ya akhirnya Nauru sekarang menjadi negara termiskin dan tidak lagi memiliki harapan padahal mereka sempat kaya. Ya, itu memang pasti ngenes banget. Tapi yuk kita lihat yang keempat, Korea Selatan. Korea Selatan saya anggap juga menjadi salah satu negara yang paling tidak diuntungkan gara-gara faktor geografisnya. Apa masalahnya? Korea Selatan ada di ujung selatan semenanjung Korea yang kecil itu. Di sebelah utaranya musuh bebuyutan mereka, Korea Utara, yang memiliki nuklir dan 4 juta personel aktif tentara. Di sebelah timurnya ada Jepang, musuh tradisional yang menjadi pesaing mereka sebagai negara industri. Dan di sebelah baratnya ada Cina, negara Asia Timur yang sangat kuat dan sekarang semakin mengintimidasi negara-negara di sekitarnya. Nah, kalau Baraya jadi orang Korea Selatan, satu-satunya jalan itu adalah ke selatan. Tapi di selatan juga sudah dikuasai Amerika Serikat. Amerika Serikat mengklaim melindungi Korea Selatan dari ancaman serangan-serangan musuh, tetapi Amerika Serikat tentu saja menawarkan jasanya bukan gratis, tapi dia harus intervensi militer, dia harus intervensi teknologi, dia harus intervensi pemerintah, dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan Korea Selatan sekarang menjadi salah satu negara dengan penduduk paling stres di dunia. Bayangin Baraya, oke lah mereka kaya, oke lah mereka maju, oke mereka sukses. Tapi apa yang terjadi pada mereka? Mereka stres, pikiran mereka hanya bisnis, dedikasi buat kerja, belajar, tetapi mereka bahkan untuk curhat pun tidak bisa. Orang Korea Selatan itu kalau mau curhat, dia harus ke psikiater atau harus ke penasehat, dan itu harus bayar.
Mereka nggak bisa rebahan, mereka nggak bisa guling-guling. Sejak mereka SMP, mereka harus ditanamkan untuk bersaing, bersaing, bersaing. SMA mereka pulang sampai larut malam hanya untuk sekolah, dan kerja mereka kontraknya 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, kontrak sebagai budak. Kenapa tingkat pekerjaan mereka harus se-ekstrim itu? Karena kalau mereka tidak maju, mereka mati. Gini nih Baraya, kalau Baraya jadi orang Indonesia, Baraya hidupnya nggak maju, santuy. Indonesia nggak maju kayak sekarang, santai karena sumber daya alam kita memadai. Tapi Korea Selatan tidak memiliki sumber daya alam, jadi kalau mereka nggak maju, mereka habis oleh negara yang tadi disebut ada di sekelilingnya itu. Tapi untuk maju pun susah karena mereka harus bersaing dengan Jepang yang menenggelamkan bisnis otomotif mereka. Mereka harus bersaing dengan Cina yang sebentar lagi akan menggusur Samsung. Dan mereka juga harus siap-siap dengan Taepodong, nuklirnya Korea Utara. Baraya, jarak antara Seoul dengan Korea Utara itu sama jaraknya seperti dari Bogor ke Jakarta. Jadi kalau Korea Utara mau, dia tembakkan nuklir ke situ, Amerika Serikat pun nggak bisa menghalanginya. Dia akan hancur rata dengan tanah hanya dalam waktu kisaran detik. Akhirnya Korea Selatan memaksa rakyatnya untuk giat kerja, giat kerja, giat kerja. Karena tanpa kerja, mereka tidak bisa maju. Dan kalau mereka tidak maju, mereka mati. Akhirnya di tengah kegemilapan K-pop, yang senyumnya terhampar kemana-mana, yang tariannya begitu energik dan sebagainya, di dalamnya ada jiwa-jiwa yang kerindu akan kebahagiaan. Jiwa-jiwa yang haus akan kesenangan. Mereka semua tidak memiliki itu karena mereka harus berpikir untuk berdedikasi, berkomitmen, bekerja untuk mendapatkan uang dan untuk mempertahankan perusahaannya. Tidak ada yang lain selain itu. Tidak ada agama, tidak ada cinta kasih, tidak ada hubungan yang akrab antar keluarga. Semuanya sudah habis berganti menjadi mentalitas robot. Apa negara ngenes berikutnya? Mongolia. Sama seperti Niger tadi, Mongolia itu sebagian besar wilayahnya gersang, tandus. Tetapi berbeda dengan Niger, kalau Niger terlalu panas, Mongolia terlalu dingin. Ulaanbaatar sebagai ibu kota, itu adalah ibu kota terdingin di dunia, di mana suhu rata-rata di sana setiap tahun itu minus 1 derajat. Dan secara keseluruhan, total wilayah Mongolia memang suhu rata-ratanya 0 derajat Celcius. Dingin, kering, dan berangin. Baraya begini, karena tanah geografis Mongolia itu gurun yang dingin, maka mereka itu hampir tidak pernah mandi. Banyak di antara orang-orang Mongolia yang mandinya hanya 2 kali seumur hidup. Ketika mereka dilahirkan dan ketika mereka menikah. Itu sudah terbiasa, bahkan muncul begitu banyak legenda tentang larangan mereka untuk mandi. Karena memang air itu adalah sesuatu yang sangat langka di Mongolia. Mereka lebih banyak minum susu daripada minum air. Nah, ini diperburuk dengan kondisi bahwa mereka itu sangat ketergantungan pada Rusia di sebelah utaranya dan Cina di sebelah selatannya. Setiap ada pergolakan kecil saja di Rusia atau di Cina, maka itu imbasnya sangat besar terhadap perekonomian Mongolia. Karena perekonomian Mongolia memang tidak bisa didapatkan dari manapun, kecuali dengan interaksi antara dua negara itu. Semisal, ketika Uni Soviet runtuh tahun 1900-an, dalam waktu 1 malam, 1/3 dari seluruh kekayaan Mongol hilang. Karena Mongolia sama seperti Nepal yang tadi itu, dia tidak bisa berhubungan dagang dengan negara lain tanpa minta izin pada Rusia dan Cina. Dan karena misalkan sekarang Cina sedang membesar-besarkan ekonominya, maka Mongol menjadi salah satu negara paling awal yang mendapatkan imbas yang sangat luar biasa. Baraya sebenarnya gini, pendapatan per kapita Mongol itu kurang lebih sama seperti Indonesia, tapi penduduknya hanya 3 juta orang. Ini menyebabkan ekonomi mereka itu 90 kali lipat lebih rendah daripada ekonomi Indonesia. Dan mereka harus bersanding dengan 2 adidaya ekonomi, yaitu Rusia dan Cina yang menggerogoti pemerintahannya tanpa pemerintahannya bisa melawan sama sekali. Udah mah negaranya gurun semua, kekeringan, tanaman tidak bisa tumbuh di sana, peternakan seadanya, perdagangan harus tergantung pada Rusia dan Cina, ngenes, tapi itulah yang terjadi. Oke, Baraya, itu saja. Saya tidak akan mengurutkan mana di antara mereka yang paling ngenes.
Saya minta Baraya isi kolom komentar, menurut Baraya di antara negara itu mana yang paling ngenes negaranya menurut kondisi geografisnya. Atau kalau Baraya punya pilihan lain, silahkan tuliskan juga. Kita hidupkan diskusi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Tonton episode saya yang lain. Saya harap episode ini membuat kita semua bersyukur. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.